Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans Helsis Lesis dimanapun kalian berada? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini seperti biasa kita akan mengulas cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam, di mana Siska yang akan membongkar kebusukan si Tiara. Nah guys, alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana Siska yang melihat sisir, dan di situ Siska pun kepikiran untuk mencocokkan tes DNA antara Leo dan juga si Boni. Di situ Siska pun melihat rambutnya Leo dan akhirnya Siska pun berkata dalam hatinya, "Maafkan aku suamiku." Di adegan lainnya di mana si Joni yang membawa si Chris menemui Bu Monik, di mana si Chris yang mengatakan kepada Bu Monik kalau dia harus tahu siapa dan kenapa, bagaimana caranya untuk merebut kembali harta milik Bu Monik. Dan di situ si Joni pun memandang si Chris penuh dengan kepercayaan. Dan si Chris pun meminta Bu Monik, "Ibu tenang saja dan saya akan berusaha untuk membantu ibu," ucapnya si Chris. Di situ si Chris pun mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Siska. Akan tetapi Bu Monik melarang si Chris untuk menemui Siska. Siska itu sedang hamil, ucap Bu Monik. Dan akhirnya si Chris pun merasa putus asa. Dan di situ Bu Monik mengatakan Siska itu sudah menikah, suaminya ada, jelas kalau dia hamil. Dan di situ si Chris pun langsung tak bisa berkata apapun, sedikit pun tak bisa mengatakan apa-apa. Dan akhirnya si Joni pun akan mengantar si Chris. Di adegan lainnya di mana Bu Monik pun akhirnya melarang si Joni untuk mengantar si Chris menemui Siska. Tak lama Bu Monik menerima telepon dari si Ardan, di mana si Ardan yang mengatakan kepada Bu Monik dan bertanya kepada Bu Monik di mana Siska. Baru saja Leo menelpon, akan tetapi Siska tidak bisa dihubungi. Bu Monik pun mengatakan kalau Siska berada di rumahnya Leo. Dan akhirnya si Ardan pun mengatakan kepada Bu Monik, "Siska itu, tante harus hati-hati sama si Tiara, karena kemarin saja si Tiara memberikan nanas kepada Siska, di mana Siska yang sedang hamil, dan Siska pun memakannya karena dia tidak tahu apa-apa." Si Ardan yang mengatakan kalau si Tiara itu punya niat lain kepada Siska. Dan akhirnya Bu Monik pun cemas kepada Siska, di mana yang telah dikatakan oleh si Ardan tentang kebusukan si Tiara. Dan si Ardan pun mengatakan ibu harus hati-hati kepada si Tiara, begitu pula Siska. Dan akhirnya Bu Monik pun terlesu dan langsung duduk. Di adegan lainnya di mana si Joni yang mengatakan kepada si Chris, "Lu harus inget janji lu dan lu jangan ganggu Siska," ucap si Joni kepada si Chris.
Di situ si Joni pun memberikan alamatnya Siska, di mana si Joni yang mengatakan kepada si Chris, "Ingat, lu harus jangan mengatakan kalau ibunya Leo bertanya lu siapa, dan katakan jangan berhubungan atau status lu yang sudah mantannya Siska." Dan akhirnya si Chris pun mengatakan kalau dia akan segera pergi menuju rumahnya Siska. Di adegan lainnya di mana si Maureen yang menerima telepon dari si Helmi, di mana si Helmi yang mengatakan kepada si Maureen kalau dia harus ke klub malam untuk mengecek sesuatu. Akan tetapi di situ si Maureen pun menolak permintaan si Helmi, dan si Helmi pun mematikan telepon si Maureen. Di adegan lainnya di mana Bu Marissa yang akhirnya dihampiri oleh si Chris. Di situ Bu Marissa pun menginterogasi si Chris dan bertanya-tanya ada hubungan apa kamu sama Siska, dan mau ngapain kamu kesini. Si Chris yang mengatakan kalau dia itu teman saya. Akan tetapi si Marissa pun terus mendesak si Chris, "Lebih baik kamu jujur sama saya karena Siska sekarang hamil anaknya Helmi." Dan di situ si Chris pun berpikir tentang keburukan Bu Marissa, di mana Bu Marissa yang tidak menyukai Siska. Dan akhirnya si Chris pun berpikir akan pergi dari situ. Daripada harus gue ladenin, dan lebih baik gue cabut. Di saat itu pun si Tiara melihat si Chris, dan si Tiara berkata dalam hatinya, "Kenapa lo muncul lagi di kehidupan gua? Setelah apa yang lo perbuat terhadap gua?" ucap si Tiara sesambil memandang si Chris yang penuh kebencian, di mana si Chris yang sudah mencampakkan si Tiara dengan anaknya. Dan akhirnya si Chris pun pergi dari rumahnya Bu Marissa karena jengkel dengan pertanyaan-pertanyaan si Bu Marissa. Nah guys, silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode malam ini. Dan sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ada kemungkinan Siska akan berhasil membongkar kebusukan si Tiara, dan si Chris pun akan membantu si Siska. Sekian untuk ulasan episode malam ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.